Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 penugasan mata kuliah dasar-dasar membaca dan menulis yang beranggotakan Jaro Atinabila, Vika Uswatun, dan Leni Septiani. Di sini kami akan membawakan materi tentang keterbacaan, teknik uji rumpang, dan kecepatan efektif membaca. Simak terus videonya ya. Materi yang pertama yaitu keterbacaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Jaro Atinabila. Pengertian keterbacaan. Keterbacaan berasal dari kata readability yang artinya dapat dibaca atau terbaca. Keterbacaan atau readability merupakan ukuran tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat kesukarannya atau kemudahan wacananya. Menurut KBBI, keterbacaan adalah perihal dapat dibacanya teks secara cepat, mudah dipahami, dan diingat. Selanjutnya ada formula keterbacaan. Formula keterbacaan yang lazim digunakan untuk mengukur bahan bacaan di kelas-kelas rendah adalah formula keterbacaan dari Spatch yang dibuat pada tahun 1933. Sementara itu, untuk kelas 4-16 adalah rumus yang dibuat Dell dan Cole yang diperkenalkan pada tahun 1947. Formula keterbacaan yang pertama yaitu grafik Frey atau disebut juga sebagai Frey grafik yang merupakan formula keterbacaan yang diciptakan oleh Edward Frey. Grafik ini merupakan hasil upaya untuk menyederhanakan dan mengefisiensikan teknik penentuan tingkat keterbacaan wacana. Formula ini mendasarkan formula keterbacaannya pada dua faktor, yaitu yang pertama ada panjang pendeknya kata, dan yang kedua ada tingkat kesulitan kata yang ditandai oleh jumlah suku kata yang membentuk setiap kata dalam wacana tersebut. Untuk mengukur tingkat keterbacaan sebuah buku dengan grafik ini, minimal dilakukan 3 kali dengan pemilihan sampel yang berbeda-beda. Namun grafik Frey ini kurang sesuai jika digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana bahasa Indonesia. Karena grafik ini merupakan hasil penelitian terhadap wacana bahasa Inggris. Lanjut, formula keterbacaan yang kedua yaitu grafik Raigor. Grafik Raigor yang diperkenalkan oleh Alton Raigor sepertinya mendekati kecocokan untuk bahasa-bahasa yang menggunakan huruf Latin. Meskipun pada dasarnya prinsip-prinsip yang dipakai hampir mirip dengan grafik Frey. Grafik Frey meletakkan kalimat terpendeknya pada bagian atas grafik, sedangkan grafik Raigor meletakkan di bawahnya. Pada grafik Raigor, sisi tempat jumlah suku kata digunakan untuk menunjukkan kata-kata sulit, yakni kata yang dibentuk oleh 6 buah huruf atau lebih. Selanjutnya adalah penggunaan grafik Raigor, yaitu yang pertama, menghitung 100 buah perkataan dari wacana yang hendak diukur tingkat keterbacaannya itu sebagai sampel. Deretan angka tidak dipertimbangkan sebagai kata, karenanya angka tidak dihitung dalam perhitungan 100 buah kata. Yang kedua, menghitung jumlah kalimat sampai pada persepuluhan terdekat. Prosedur ini sama dengan prosedur Frey. Yang ketiga, menghitung jumlah kata sulit, yaitu kata-kata yang dibentuk oleh 6 huruf atau lebih. Kriteria kesulitan di sini didasari oleh panjang pendeknya kata, bukan oleh unsur semantisnya. Yang keempat, hasil yang diperoleh dari langkah 2 dan 3 dapat dimasukkan dalam grafik Raigor untuk menentukan peringkat keterbacaan wacananya. Keterbatasan-keterbatasan formula membaca. Formula keterbacaan mendasarkan formulanya pada dua hal, yaitu panjang pendeknya kalimat dan tingkat kesulitan kata. Maka dari itu, muncul pertanyaan mengenai konsep makna yang terkandung dalam suatu wacana. Formula keterbacaan tidak memperhatikan unsur semantis. Selain itu, formula keterbacaan tidak bisa digunakan untuk bacaan fiksi atau karya sastra, khususnya puisi. Hal itu karena puisi memiliki bentuk yang khas dengan struktur kalimat yang jauh berbeda dari struktur kalimat pada karya non-fiksi. Baik, selanjutnya kaitan keterbacaan dengan penyediaan bahan ajar membaca. Guru dipandang perlu memiliki kemahiran untuk memperkirakan tingkat kesulitan materi cetak. Hal tersebut karena salah satu faktor pendukung keberhasilan belajar anak adalah tersedianya sumber ilmu yang dapat diperoleh dan dicerna anak dengan mudah, yakni melalui kegiatan membaca.
Sehubungan dengan hal itu, penyediaan sarana baca yang berupa koleksi bacaan, yaitu buku-buku teks, majalah, clipping, surat kabar, jurnal, pamflet, dan lain sebagainya, perlu dimiliki oleh setiap kelas. Selain sekolah perlu memiliki perpustakaan umum, sekolah juga harus memiliki perpustakaan kelas yang terletak di setiap sudut masing-masing kelas. Koleksi bacaan yang tersedia di setiap kelas juga hendaknya layak untuk tingkatan mereka. Pertimbangan kelayakan itu bukan hanya pertimbangan berbagai nilai, seperti nilai isi, pendidikan, manfaat, moral, estetika, etika, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat kesulitan dari masing-masing materi cetak yang dimaksud. Bahan bacaan itu hendaknya memenuhi tingkat keterbacaan sesuai dengan tuntutan dan karakteristik pembacanya. Materi yang berikutnya yaitu teknik uji rumpang. Pada awalnya, teknik ini diperkenalkan oleh Wilson Taylor pada tahun 1953 dengan nama closed procedure. Teknik ini diilhami oleh konsep dalam ilmu jiwa Gestalt yang dikenal dengan istilah closure. Konsep ini menjelaskan tentang kecenderungan manusia untuk menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap secara mental menjadi satu kesatuan yang utuh. Kecenderungan untuk melengkapi sesuatu yang sesungguhnya ada, namun tampak dalam keadaan yang tidak utuh, dan melihat bagian-bagian sebagai suatu keseluruhan. Teknik isian rumpang merupakan metode penangkapan pesan dari sumbernya, dari penulis atau pembicara, mengubah pola bahasa dengan jalan melesapkan bagian-bagiannya dan menyampaikan kepada si penerima, yaitu pembaca dan penyimak, sehingga mereka memiliki upaya untuk menyempurnakan pola-pola keseluruhan yang menghasilkan sejumlah unit-unit rumpangan yang dapat dipertimbangkan. Selain dapat digunakan sebagai alat untuk menguji keterbacaan, teknik ini juga dapat digunakan untuk alat atau teknik pengajaran membaca. Dalam fungsinya sebagai alat ajar membaca, prosedur isian rumpang sangat bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa. Fungsi teknik uji rumpang. Terdapat dua fungsi utama dari prosedur isian rumpang. Yang pertama, berfungsi sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Suatu wacana dapat ditentukan tingkat kesukaran serta dapat diketahui kelayakan pemakaiannya oleh siswa tertentu dengan melalui prosedur ini. Lalu yang kedua, berfungsi sebagai alat pengajaran membaca. Dalam fungsinya sebagai alat ajar, penggunaan teknik isian rumpang dapat dipergunakan untuk melatih kemampuan dan keterampilan membaca siswa. Dengan kata lain, terdapat dua fungsi utama dari prosedur isian rumpang, yaitu sebagai alat ukur dan sebagai alat ajar. Manfaat teknik uji rumpang. Berikut merupakan manfaat dari teknik isian rumpang. Yang pertama, menguji tingkat kesulitan atau kemudahan bahan bacaan. Yang kedua, mengklasifikasikan tingkat baca siswa atau pembaca, yaitu tingkat independen, instruksional, atau frustrasi. Yang ketiga, mengetahui kelayakan wacana sesuai dengan kegiatan belajar. Yang keempat, melatih keterampilan dan kemampuan baca siswa melalui kegiatan belajar mengajarkan membaca, terutama dalam hal penggunaan isyarat sintaksis, semantik, skematik, peningkatan kosakata, daya nalar, dan sikap kritis terhadap bahan bacaan. Dengan manfaat-manfaat tersebut, guru dalam waktu relatif singkat akan segera mengetahui tingkat keterbacaan wacana, tingkat keterpahaman siswa, dan latar belakang pengalaman minat dan bahasa siswa. Dengan demikian, guru akan dapat membuat keputusan interaksional untuk membantu anak didiknya dalam belajar, khususnya dalam kegiatan membaca. Selanjutnya yaitu kriteria pembantu wacana rumpang. Menurut Wilson Taylor, pada tahun 1953, terdapat sebuah prosedur yang baku untuk sebuah konstruksi wacana rumpang. Usulan itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memilih suatu wacana yang relatif sempurna, yaitu wacana yang tidak bergantung pada informasi sebelumnya. Yang kedua, melakukan penghilangan atau pelesapan setiap kata ke N tanpa memperhatikan arti dan fungsi kata-kata yang dihilangkan atau dilesapkan. Yang ketiga, mengganti bagian-bagian yang dihilangkan tersebut dengan tanda-tanda, misalnya dengan tanda garis mendatar yang sama panjangnya. Lalu yang keempat, memberi salinan dari semua bagian yang diproduksi kepada siswa atau peserta tes. Yang kelima, mengingatkan siswa untuk berusaha mengisi semua lesapan dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap wacana, memperhatikan konteks wacana, atau memperhatikan kata-kata sisanya.
Yang keenam, menyediakan waktu yang relatif cukup untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan tugasnya. John Haskell menyempurnakan konstruksi itu dengan variasi sebagai berikut. Yang pertama, memilih suatu teks yang panjangnya lebih kurang 250 kata. Yang kedua, biarkan kalimat pertama dan kalimat terakhir tetap utuh. Yang ketiga, mulailah penghilangan itu pada kalimat kedua, yaitu pada setiap kata kelima. Pengosongan ditandai dengan garis lurus mendatar yang sama panjangnya. Lalu yang keempat, jika kebetulan kalimat kelima jatuh pada kata bilangan, jangan melakukan lesapan pada kata tersebut. Biarkan kata itu hadir secara utuh. Sebagai gantinya, mulailah kembali dengan hitungan kelima yang berikutnya. Materi selanjutnya adalah kecepatan efektif membaca atau KEM, merupakan perpaduan dari kemampuan motorik atau gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca. Dengan kata lain, KEM merupakan perpaduan dari rata-rata kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isi bacaan. Dalam proses membaca, terdapat dua komponen utama yang bekerja secara dominan, yakni 1. Kerja mata untuk melihat lambang-lambang grafis, yang kedua, kerja otak. Untuk memahami dan memaknai lambang-lambang grafis tadi menjadi sebuah informasi yang utuh dan lengkap, kemampuan fisik berupa kemampuan mata melihat lambang selanjutnya disebut sebagai kemampuan visual, sedangkan kemampuan psikis yang melibatkan kemampuan berpikir dan bernalar disebut kemampuan kognisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan efektif membaca antara lain 1. Faktor tingkat keterbacaan wacana. Bahan bacaan yang tidak sesuai dengan peringkat pembacanya memiliki tingkat keterbacaan yang rendah. Bahan bacaan demikian tidak akan bisa dicerna dengan mudah dalam waktu yang relatif cepat. Pembaca membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencerna bahan bacaan yang tidak memahami kriteria keterbacaan. Yang kedua, faktor minat dan motivasi seseorang membaca. Minat dan motivasi yang tinggi baik terhadap isi maupun kegiatan bacaannya akan berdampak positif terhadap kecepatan efektif membaca seseorang. Dorongan intrinsik atau dorongan perluncuran gerakan mata cepat-cepatnya untuk segera memenuhi hasrat ingin tahunya. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah faktor kebiasaan membaca. Para ahli mengidentifikasi sejumlah kebiasaan buruk yang sangat berpengaruh terhadap kecepatan baca. Kebiasaan-kebiasaan tersebut antara lain membaca dengan vokalisasi atau menyaringkan bacaan, membaca dengan gerakan bibir, dan membaca dengan gerakan kepala, serta masih banyak yang lainnya. Keempat adalah penguasaan teknik-teknik membaca. Yang pertama ada teknik baca pilih atau selecting, yaitu membaca bahan bacaan atau bagian-bagian bacaan yang dianggap relevan atau mengandung informasi yang dibutuhkan pembaca. Yang kedua, teknik baca lompat atau skipping. Maksudnya, bagian-bagian bacaan yang dianggap tidak relevan dengan keperluannya atau bagian-bagian bacaan yang sudah dikenalnya tidak dihiraukan. Selanjutnya, teknik baca layap atau skimming. Teknik baca ini dikenal juga dengan istilah membaca sekilas, yaitu membaca dengan cepat atau menjelajah untuk memperoleh gambaran umum isi buku atau bacaan lainnya secara menyeluruh. Selanjutnya adalah teknik baca tatap atau scanning. Teknik ini dikenal juga dengan istilah sepintas, yaitu suatu teknik pembacaan sekilas, cepat, tetapi teliti dengan maksud untuk memperoleh informasi khusus atau tertentu dari bacaan. Selanjutnya, cara menghitung kecepatan efektif membaca. Kecepatan rata-rata baca merupakan cermin dari tolak ukur kemampuan visual, yakni kemampuan gerak motoris mata dalam melihat lambang-lambang grafis. Pemahaman isi bacaan merupakan cermin dari kemampuan kognisi, yakni kemampuan berpikir dan bernalar dalam mencerna masukan grafis yang diterimanya lewat indera mata. Nah, untuk menentukan kecepatan efektif membaca seseorang, diperlukan data mengenai rata-rata kecepatan baca dan persentase pemahaman isi bacaan. Data mengenai rata-rata kecepatan baca dapat diketahui apabila jumlah kata yang dibaca dan waktu tempuh bacanya diketahui. Rumus untuk menghitung kecepatan efektif membaca yakni jumlah kata yang dibaca per jumlah detik untuk membaca dikali 60 sama dengan jumlah kata per menit atau KPM. Berikut ini disajikan rincian
Rata-rata kecepatan baca yang disesuaikan dengan keperluan baca. Yang pertama, kecepatan 100 kpm atau lebih, yaitu sangat tinggi, biasa digunakan pada saat membaca skimming atau scanning untuk keperluan pengenalan, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu, mengetahui organisasi tulisan, mencari gagasan pokok, dan mendapatkan kesan umum suatu bacaan. Yang kedua, kecepatan antara 500 sampai 800 kpm yang tergolong tinggi digunakan untuk membaca bahan bacaan yang mudah atau ringan atau bahan yang sudah dikenal seperti membaca prosa fiksi untuk mengetahui jalan cerita secara umum. Yang ketiga, kecepatan antara 350 sampai 500 kpm yang tergolong cepat digunakan untuk membaca bacaan yang tergolong ringan atau mudah yang bersifat deskriptif informatif dan bahan bacaan fiksi yang agak sulit untuk menikmati keindahan sastranya atau mengantisipasi akhir dari sebuah cerita. Selanjutnya, kecepatan antara 250 sampai 350 kpm atau rata-rata digunakan untuk membaca fiksi yang kompleks guna menganalisis watak tokoh dan jalan cerita atau bahan-bahan bacaan non-fiksi yang agak sulit untuk mendapatkan detail informasi, mencari hubungan atau melakukan kerja evaluatif mengenai ide penulisnya. Selanjutnya adalah kecepatan antara 100 sampai 125 kpm yang tergolong lambat. Digunakan untuk mempelajari bacaan yang sukar, bacaan ilmiah yang bersifat teknis, analisis nilai sastra klasik, memecahkan persoalan yang dirujuk bacaan atau bacaan yang berisi instruksi. Kecepatan rata-rata di atas hendaknya disertai dengan minimal 70% pemahaman isi bacaan. Karena kecepatan rata-rata di atas masih merupakan kecepatan kasar yang belum menyertakan pemahaman isi bacaan. Berdasarkan hasil studi para ahli membaca di Amerika, kecepatan yang memadai untuk siswa tingkat akhir sekolah dasar kurang lebih 200 kpm, kemudian siswa SLTP 200 sampai 250 kpm, siswa SLTA 250 sampai 325 kpm, dan tingkat mahasiswa 325 sampai 400 kpm dengan pemahaman isi minimal 70%. Data tersebut jika dikonversi dalam penghitungan kemampuan membaca yang sesungguhnya atau KEM menjadi seperti berikut. Tingkat SD yaitu 200 dikali 70% sama dengan 140 kpm. Tingkat SLTP yakni 200 dikali 70% sampai dengan 250 kali 70% sama dengan 140 sampai 175 kpm. Untuk tingkat SLTA 250 kali 70% sampai dengan 350 kali 70% sama dengan 175 sampai 245 kpm. Selanjutnya untuk tingkat perguruan tinggi yakni 350 kali 70% sampai dengan 400 kali 70% sama dengan 245 sampai 280 kpm. Nah, cukup sekian penjelasan kami mengenai materi keterbacaan, teknik uji rumpang, dan kecepatan efektif membaca. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.